titik, garis, dan Titik pangkal garis. ya titik, garis, dan himpunan, gitu kan ya? Titik, garis, dan himpunan. Nah, kemudian kalau titik itu apa? Titik itu kan apa namanya? Hanya berupa konsep ya yang ada di kepala kita gitu ya. Titik ya, titik. Titik itu kan biasanya menunjukkan suatu tempat ya. Yang apa namanya kalau di peta gitu ya. Ada titik berarti misalnya kota A, kota Semarang, atau apa nah di situ. Ya, mungkin saya nggak ngulang lagi ya. Kemudian ada titik apa namanya garis, kemudian ada himpunan. Nah, kemudian definisi ya, definisi. Nah, di situ di dalam geometri Euclid di sini ya urutan definisi, postulat, dalil gitu ya. Nah itu terjadi apa sesuai dengan urutan kejadiannya. Jadi terjadinya definisi, postulat, dalil itu secara bergantian dan melengkapi satu sama yang lain. Nah kemudian dimulai dari kemarin definisi satu ya, definisi dua, tiga, empat, definisi satu itu apa? Ruas garis ya, ruas garis adalah himpunan bagian garis yang anggotanya dan seterusnya. Kemudian definisi dua itu adalah sebuah sinar garis, sinar ya, sinar himpunan bagian garis yang anggotanya oke. Kemudian definisi tiga, definisi empat, definisi lima dan definisi enam. Ada pertanyaan sebelum melangkah lanjut ke apa materi selanjutnya, teman-teman? Jelas ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu adalah menalar deduktif. Oke, di sini materi selanjutnya adalah menalar deduktif. Nah, di sini itu nanti akan dibahas tentang jenis-jenis sudut, sudut berkomplemen dan sudut bersuplemen, dua garis saling tegak lurus, ruas garis dan sudut yang kongruen, jumlah dan selisih dua ruas garis dan jumlah dan selisih dua sudut. Nah, capaian pembelajarannya di sini mahasiswa nanti dapat memiliki kemampuan untuk menalar deduktif. Nah, sebenarnya apa sih menalar deduktif ya? Eh, jadi bernalar ya, menalar bernalar. Bernalar itu kalau kita lihat di apa artinya gitu ya, itu adalah kegiatan berpikir untuk menarik sebuah kesimpulan. Itu dinamakan dengan bernalar. Kemudian deduktif. Deduktif itu apa artinya? Deduktif itu adalah penjabaran tentang suatu hal yang bersifat umum kemudian menjadi hal-hal khusus. Nah, di sini yang dimaksud dengan menalar deduktif adalah berpikir secara teratur dengan menggunakan pengertian pangkal, definisi, postulat, atau dalil sebagai alasan dari penarikan kesimpulan untuk mendapatkan kebenaran konsisten. Jadi ini menalar deduktif. Jadi kita bisa menggunakan kemarin pengertian pangkal, definisi yang ada, postulat, dalil sebagai alasan dari penarikan kesimpulan. Nah, sebagai contoh ya definisi. Contoh penggunaan definisi ya berdasarkan letak pernyataan yang diketahui ya. Nah, di sini jika diketahui sebelum kata adalah maka akan didapat kesimpulan sesudah kata adalah sehingga alasannya definisi. Jadi contohnya adalah apa namanya? Contohnya adalah misalnya di sini gitu ya. eh, P titik tengah ruas garis AB.
diketahuinya P itu titik tengah ruas garis AB. Nah, kesimpulannya berarti kalau P titik tengah ruas garis AB, kesimpulannya di sini adalah AP sama dengan PB. Dari mana bisa dikatakan seperti itu? Dengan menggunakan alasan. Alasannya apa? Ada definisi yang mengatakan bahwa titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Jadi ada nih definisi mengatakan titik tengah ruas garis adalah, nah ternyata kita lihat misalnya diketahui di sini P titik tengah ruas garis AB, kesimpulannya ini. Alasannya adalah definisi. Jadi untuk menarik kesimpulan di sini kita memerlukan adanya suatu alasan. Alasannya apa sih yang dipakai kamu menarik kesimpulannya adalah ini. Oh, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian jika diketahui jika diketahui apa namanya, jika diketahui sesudah kata adalah, maka akan didapat kesimpulan didapat suatu kesimpulan ya kata adalah, sehingga alasannya di sini adalah lawan definisi. Jadi diketahui, misalnya ada diketahui AP itu sama dengan PB. Oh, kalau AP sama dengan PB berarti bisa kita simpulkan bahwa P itu adalah titik tengah ruas garis AB. Nah, alasannya apa kamu membuat kesimpulan seperti itu? Ternyata memang dari definisi, tapi karena di sini yang diketahui adalah ini sesudah kata itu tadi, berarti di sini alasannya adalah lawan definisi, tetapi bunyinya tetap sama dengan definisi, hanya di sini definisi yang nomor satu, ini di sini lawan definisi, yang satu tadi adalah definisi. Jadi lawan definisi titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Nah, di sini yang apa namanya menalar deduktif. Jadi apa namanya, kita apa yang diketahui kita menyimpulkan, maka kita harus tahu alasannya itu apa untuk menyimpulkan atau mendapat kesimpulan tadi. Ya, jadi seperti itu. Jadi definisi dan lawan definisi. Dan kita sudah mempunyai 6 definisi yang di kemarin minggu kemarin definisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, apa namanya bisa digunakan sebagai alasan untuk menarik kesimpulan di sini. Misalnya seperti itu. Ya, jelas ya. Jadi yang pertama adalah kalau diketahui sebelum kata adalah dan disimpulkan sesudah kata adalah, berarti alasannya di sini adalah definisi. Sebaliknya, kalau yang diketahui sesudah kata adalah, maka dapat dibuat kesimpulan sebelum kata adalah, sehingga di sini lawan definisi. Oke, itu menalar deduktif ya. Oke, contoh misalnya di sini D adalah titik tengah ruas garis AC. D adalah titik tengah ruas garis AC. Nah, dengan diketahui D itu adalah titik tengah dari ruas garis AC ya. D di sini apa namanya? D di sini, titik di sini D itu adalah titik tengah dari ruas garis AC. Ya, nah pada gambar di samping ini, maka dapat dikesimpulan bahwa kalau D itu adalah titik tengah dari AC, maka AD itu sama dengan DC. Nah, atau dengan format penulisan, misalnya adalah diketahui apa? D adalah titik tengah ruas garis AC. Nah, kesimpulannya apa? AD sama dengan DC. Nah, alasannya berarti apa? Definisi. Bagaimana bunyi dari definisinya? Jadi titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Tuh, ya. Ini misalnya ada soal diketahui ini, maka kalian bisa membuat diketahui kesimpulannya apa dan alasannya apa. Oke. Tuh. Oke, selanjutnya sebentar ya, saya ini izin sebentar.
Oke, lanjut ya. Tadi contohnya ada seperti ini ya. Eh, jadi apa yang diketahui, kemudian disimpulkan, dan alasannya apa. Tuh ya. Misalnya nomor 2, E adalah titik tengah, ya. E adalah titik tengah, di sini titik apa namanya itu adalah titik tengah ruas garis BD. Ruas garis BD. Ya. Nah, dengan diketahui E itu adalah titik tengah dari ruas garis BD pada gambar di samping, maka dapat diambil kesimpulan bahwa BE itu sama dengan DE. Ya, atau dengan format penulisan E adalah titik tengah ruas garis BD, berarti kesimpulannya adalah BE sama dengan DE. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah definisi. Bunyinya apa? Titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Oke. Selanjutnya, boleh dibantu untuk membantu dibacakan, Nandita, Ya, nomor 3. baik, saya izin bacakan ya, Bu. Sudut garis DA adalah bisektor, garis AB dan garis AC. Soal nomor Ruas 3 ini garis. oh ya, ruas garis AB dan ruas garis AC. Soal nomor 3 ini dapat dikembangkan jadi soal dengan banyak kesimpulan dan alasan yang bersesuaian. Pertama, soal di samping akan dijawab dengan format seperti yang sudah ditampilkan di nomor sebelumnya tadi. Yang A, pertama A, diketahui garis DA adalah bisektor dari ruas garis AB. Kesimpulannya berarti AD sama dengan DB. Nah, kenapa? Berarti ada alasannya. Alasannya itu sesuai dengan definisi, di mana bisektor ruas garis adalah garis yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Gitu. Oke, terima kasih Nandita. Jadi yang diketahui apa di sini garis DE itu bisektor dari ruas garis AB dan AC ya. Nah, kita disimpulkan apa kalau DE ini bisektor dari ruas garis AB, AB dan AC, maka di sini AD itu sama dengan DB. Nah, ini kan dan ya, maksudnya berarti boleh diketahuinya adalah garis DE adalah bisektor AB, kesimpulannya AD sama dengan DB. Alasannya, definisi bisektor ruas garis adalah garis yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Nah, kemudian dikembangkan lagi. Dikembangkan lagi. Tadi yang diketahui dari di atas tadi adalah AD sama dengan DB. Ini bisa diketahui AD itu sama dengan DB. Kesimpulannya apa? D itu berarti titik tengah dari ruas garis AB. Alasannya adalah lawan definisi. Bunyinya apa? Titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Nah, sama halnya yang dilakukan untuk garis DE adalah bisektor AC ya, dengan hasil terakhir dapat disimpulkan bahwa E itu adalah titik tengah AC. Tadi kan yang diketahui kan baru garis DE bisektor ruas garis AB. Padahal di sini bisa. Berikutnya adalah diketahui garis DE adalah bisektor ruas garis AC, maka apa? A AE sama dengan EC. Berarti alasannya adalah definisi bisektor ruas garis. Kemudian dilanjutkan lagi, kalau AE sama dengan EC, diketahui AE sama dengan EC, berarti kesimpulannya adalah E itu adalah titik tengah ruas garis AC. Ya, jadi seperti itu. Apa alasannya? Lawan definisi. Jadi titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Jadi format penulisannya diketahui kesimpulan dan alasan. Ya, seperti pada contoh nomor eh, 4 di sini. Oke.
Selanjutnya nomor 4, silakan Nandita coba disebut nama salah satu temannya untuk bisa menyampaikan nomor 4. Oke, oke, Bu. Ya, ya. Siapa Nandita? Mediani mungkin, Bu. Ya, silakan. Yang ditunjuk Nandita, silakan. Coba dibacakan nomor 4. Baik, Bu. Di nomor 4 ini, soal di samping dapat diartikan dalam dua kemungkinan garis AB di bisektor ruas garis Ini D. apa? Nomor 4 kan dibaca dulu, Mbak. Ruas garis AB dan ruas garis CD bisektor sesamanya. Ya, Bu. Soal di samping dapat diartikan dalam dua kemungkinan. Garis AB bisektor ruas garis CD dan garis CD bisektor ruas garis AB. Diketahui garis AB adalah bisektor ruas garis CD. Kesimpulannya adalah CO sama dengan DO. Alasannya adalah definisi, yang dimana bisektor ruas garis adalah garis yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Jadi tadi nomor 4 ya sudah dibacakan oleh Medina ya. Jadi kalau diketahui garis AB dan adalah bisektor ruas garis CD, berarti CO sama dengan DO. Alasannya adalah definisi. Bisektor ruas garis adalah garis yang memisahkan ruas garis menjadi berikutnya. Oke. Terus selanjutnya, oke, tadi siapa tadi? Medina. Lanjut. Dibaca lagi, Bu. Ya, oke, biar sama. Karena masih soal yang sama. Oke, siap, Bu. Selanjutnya yang B ini diketahui CO itu sama dengan DO. Kesimpulannya itu O, titik O ini adalah titik tengah dari ruas garis CD. Alasannya alasannya itu lawan definisi, yang dimana titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Ya, jadi bisa dikembangkan lagi. Nah, sekarang kalau tadi garis AB adalah bisektor CD. Nah, sekarang bagaimana kalau garis CD bisektor ruas garis AB? Ada yang bisa memberikan jawabannya? Diketahui garis CD bisektor ruas garis AB. Kan ini yang satu ya, belum ya? Siapa kira-kira Medina eh, nunjuk siapa temennya? Indiartati, Bu. Ya, silakan. Maaf Ibu, boleh diulangi lagi Ibu tadi pertanyaannya. Nah, ini kan yang baru ada di sini adalah apa namanya garis AB bisektor ruas garis CD. Yang ini kan belum dituliskan nih garis CD bisektor ruas garis AB. Berarti buat sendiri ya, diketahui garis CD bisektor ruas garis AB, kesimpulannya apa? Baik Ibu, karena dia bisektor sesama, jadi kan kalau tadi garis AB bisektor dengan ruas garis CD, terus dia kan diketahui kesimpulannya itu C, ya garis CO sama dengan garis DO ya Bu. Enggak, garis CO Eh, sama dengan DO. oh ya, garis CO sama dengan DO. Berarti kalau untuk garis CD bisektor dengan AB.
Itu juga Coba membacanya yang ini ya, Indi. gak Garis am. CD bisektor ruas garis Oh iya, AB diketahui garis CD bisektor ruas garis AB. Kesimpulannya, baik Ibu, maaf. Jadi diketahui garis CD bisektor ruas garis AB, lalu kesimpulannya itu eh, garis CO sama dengan, iya, garis, sebentar Ibu, kan AB sama CD. Oke, dia kan CO sama DO. Kalau CD ke AB. Oh, berarti kesimpulannya garis AO sama dengan garis BO, Ibu. ya Terus alasannya alasannya. itu definisi, karena eh, terus penjelasan dari definisinya itu bisektor ruas garis adalah garis yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Jadi AO sama BO itu sama ukurannya. Gitu, Ya, Ibu. ya. Jadi apa namanya tadi Indi mengatakan bahwa garis CD itu bisektor luas garis AB ya. Berarti kesimpulannya AO itu sama dengan BO. Alasannya itu adalah definisi gitu ya. Nah, kita mempunyai kesimpulan tadi AO itu sama dengan BO gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan dikembangkan lagi, diketahui kalau misalnya AO sama dengan BO berarti O itu adalah titik tengah ruas garis AB. Alasannya apa? Lawan definisi. Jadi titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Gitu ya. Jadi menalar deduktif menggunakan itu definisi yang kemarin kita pelajari adalah 1 sampai 6 definisi. Makanya apa mungkin ya harus sedikit mengingat ya, maksudnya sedikit dihafalin gitu ya. Maksudnya definisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kemarin. Oke, sekarang eh, kita lanjut lagi definisi sudut ya. Kalau kemarin kan mengenai definisi ruas garis, sinar, sud, definisi 4 adalah sudut ya, sebuah sudut ada terus definisi 5, definisi 6 bisektor ruas garis. Nah, sekarang eh, definisi 7. Definisi 7 itu mengatakan bahwa sudut lancip adalah sudut dengan ukuran kurang dari 0 dan kurang dari 90. Oke, ya, jadi sudut lancip adalah sudut dengan ukuran 0 sampai oke. Ya, kemudian definisi 8 mengatakan bahwa sudut siku-siku adalah sudut dengan ukuran apa namanya 90. Ya. Nanti kalau lancip kan berarti kurang. Kita ingat definisi itu sudut apa? Oke. Segi apa? Definisi 9 sudut tumpul adalah sudut dengan ukuran dari 90 dan apa namanya kurang dari 180. Oke. Definisi 10 sudut lurus adalah sudut yang dengan ukuran 180. Oke, ya. Selanjutnya, nah, catatan di sini ya, karena sisi sebuah apa namanya sudut lurus adalah sebuah garis, maka garis dapat dinyatakan sebagai sudut lurus. Oke, sekarang selanjutnya definisi 11. Dua sudut berkomplemen adalah dua sudut yang jumlah ukurannya 90. Nah, di sini eh, ukuran sudut ABC itu adalah 55. Ukuran sudut PQR adalah 35. Di sini
apa namanya? Nah, di sini. Maka sudut ABC berkomplemen dengan sudut PQR. Ya, definisinya adalah dua sudut berkomplemen adalah dua sudut yang jumlah ukurannya adalah 90. Oke. Terus definisi 12, dua sudut bersuplemen adalah dua sudut yang jumlah ukurannya 180 bersuplemen. Nah, di sini ukuran sudut atau besar M itu ukuran ya atau besar ya. Sudut KLM itu 145 dan ukuran sudut ABC itu adalah 35. Ya, maka sudut KLM bersuplemen dengan sudut ABC. Ya, itu definisi 12. Kemudian ada definisi 11A. Dua sudut berkomplemen adalah dua sudut yang jumlah ukurannya adalah ukuran sudut siku-siku. Definisi 11A. Nah, jadi artinya apa di sini? Artinya adalah kalau misalnya sudut ABC itu adalah sudut siku-siku dengan ukuran sudut ABC itu 90, berarti sudut besar sudut ABD ditambah ukuran sudut DBC itu sama dengan 90. Berarti sudut ABD dan sudut DBC saling berkomplemen. Itu definisi 11A. Kemudian definisi 12A, dua sudut bersuplemen adalah dua sudut yang jumlah ukurannya adalah ukuran sudut lurus. Jadi sudut PQR itu sudut lurus. Dan maka besar sudut PQR itu adalah 180. Jadi besar sudut PQS ditambah besar sudut SQR itu 180. Berarti sudut PQS dan sudut SQR itu saling bersuplemen. Itu ya definisi apa namanya jenis-jenis sudut tadi. Oke, selanjutnya adalah dua garis yang saling tegak lurus. Definisi 13. Dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Jadi di sini itu ada garis AB ya, garis AB, kemudian tegak lurus dengan garis CD ya di sini, ya, garis AB tegak lurus dengan garis CD, dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Maka apa? Sudut APC, ya, sudut APD, sudut BPD, dan sudut BPD ya di sini adalah sudut siku-siku. Tuh, jadi dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Terus selanjutnya itu adalah bisektor garis. Kalau kemarin kan bisektor ruas garis ya. Ingat ya definisi 6 itu bisektor ruas garis adalah garis yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Nah, sekarang apa itu namanya? Definisi 14 di sini. Bisektor sudut adalah sinar yang titik pangkalnya adalah titik sudut tersebut dan sisi-sisi sudut tersebut membentuk dua sudut yang sama ukurannya. Jadi di sini ukuran sudut ABD, ABD itu sama dengan ukuran sudut DBC. Ya, maka sinar
BD, ya, sinar BD di sini itu adalah bisektor sudut ABC. Ya, jadi itu bisektor sudut adalah sinar yang titik pangkalnya adalah titik sudut tersebut dengan sisi-sisi sudut tersebut membentuk dua sudut yang sama ukurannya. Jadi berupa sinar. Maka di sini kalau ukuran sudut ABD sama dengan ukuran sudut DBC, maka sinar BD ini bisektor sudut ABC. Oke. Selanjutnya, silakan di terakhir siapa tadi? Indi, silakan menunjuk temennya. Lintang, Ibu. Lintang, Ibu, Lintang. Ya, Lintang, silakan. Ya, Ibu. Ya, silakan dibacakan contoh, Mbak, dari ini contoh yang diberikan. Sebelumnya saya minta maaf Bu, tidak on cam karena kalau on cam agak nge-lag sedikit. Iya, nggak apa-apa, silakan. Contoh, kesimpulan apa saja yang dapat diberikan beserta alasannya dalam menyelesaikan soal berikut. Dan perhatikan pula urutannya, di mana kesimpulan bagian 1 dapat dijadikan yang diketahui pada bagian 2. Dan kesimpulan bagian 2 dapat dijadikan yang diketahui pada bagian 3 dan seterusnya. A. A diketahui garis AB tegak lurus dengan garis BC. Lalu kesimpulannya, sudut ABC siku-siku. Alasannya, definisi, yaitu dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Lanjut, Lintang, yang B. Jadi dari kesimpulan yang A tadi ya, kesimpulannya adalah sudut ABC siku-siku bisa dijadikan yang diketahui untuk berikutnya. Oke, silakan Lintang. Ya, siap betul Ibu. Lalu yang B, diketahui sudut ABC siku-siku, kesimpulannya yaitu besar sudut ABC sama dengan 90. Alasannya definisi. Sudut siku-siku adalah sudut yang ukurannya 90. Lalu yang C, diketahui besar sudut ABC sama dengan 90. Kesimpulannya, sudut ABD dan sudut DBC berkomplement. Alasannya, lawan definisi, yaitu dua sudut yang saling berkomplement adalah dua sudut yang jumlah ukurannya 90. Oke, satu lagi Lintang. Atau kesimpulan lain yang mungkin, diketahui besar sudut ABD sama dengan 70. Kesimpulannya, sudut ABD adalah sudut lancip. Alasan, lawan definisi, yaitu sudut lancip adalah sudut yang ukurannya lebih dari 0 dan kurang dari 90. Ya, oke. Maksudnya dari gambar di sini ya, di gambar di sini yang diketahui tadi AB tegak lurus BC, gitu ya. Nah, itu kesimpulannya jadi sudut ABC siku-siku. Nah, itu tadi dikembangkan lagi apa yang menjadi kesimpulan diketahui, kemudian mendapatkan kesimpulan dan bisa mendapatkan diketahui kembali gitu ya. Sampai habis gitulah ya, sampai udah selesai. Oke, terima kasih Lintang.
Oke, selanjutnya silakan di ini Lintang milih siapa temennya? Saya pilih Maulidia, Ibu. Ya, silakan. Iya, Ibu. Apa suara saya terdengar, Bu? Kok suaranya kecil ya? Bentar, Bu. Kalau sekarang masih kecil atau enggak? Mm-mm. Masih agak kecil sih. Itu dideketin lagi kali ya, Mbak. Oke. Nomor 2 diketahui. Iya, Bu. Nomor 2 diketahui garis RS tegak lurus dengan garis RW. Ya. Nah, kesimpulannya sudut SRW siku-siku. Mm-mm. Alasannya itu definisi. Dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Mm-mm. Selanjutnya, kesimpulan 1 dijadikan diketahui 2. Nah, itu diketahui sudut SRW siku-siku. Simpulan, sudut SRT dan sudut WRT saling berkomplement. Alasan, itu lawan definisi. Dua sudut yang saling berkomplement adalah sudut yang jumlah ukurannya adalah jumlah ukuran sudut siku-siku. Ya, oke, terima kasih. Jadi tadi diketahui garis RS tegak lurus garis RW gitu ya. Maka kesimpulannya di sini adalah sudut SRW itu adalah siku-siku. Alasannya adalah definisi. Jadi dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Selanjutnya kesimpulan yang pertama dijadikan diketahui, yang kedua diketahui sudut SRW siku-siku. Alasannya sudut SRT dan sudut WRT adalah saling berkomplement. Alasannya adalah lawan definisi. Gitu ya. Oke, selanjutnya siapa tuh tadi? Silakan nunjuk temennya. Afifa, Bu, nunjuk Oke, Afifa. silakan Afifa. Soal seperti ini punya dua arti, yakni yang pertama garis luas RS itu. Ya, Afifa. Halo Ibu. Ibu apa terdengar suara saya? Suaranya kecil. Halo. Halo Ibu. Apa temennya ada yang dengar? Indi dengar nggak suaranya ya? Apa saya aja ya? Suaranya kecil, Ibu. Oke. Mungkin coba agak dideketin ini ya, mic-nya kan. Afifa terkendala, silakan yang lain. Siapa tadi? Nunjuk yang lain lagi. Mau Lydia? Kaila, Ibu. Ya, silakan. Baik, Ibu, nomor 3 diketahui garis RS bisektor tegak lurus ruas garis CD. Soal seperti ini mempunyai dua arti, yaitu yang pertama, garis RS tegak lurus garis CD.
Dan yang kedua, garis RS bisektor ruas garis CD. Untuk itu, dalam soal ini ada lebih dari satu kesimpulan yang dapat dinyatakan dengan alasan masing-masing yang sesuai, seperti yang dijabarkan berikut ini. A. Diketahui garis RS tegak lurus garis CD dan kesimpulannya yaitu sudut RSC dan sudut RSD. Alasannya yaitu definisi yang dimana dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Ya, oke. Siapa tadi? Kayla ya. Oke, sekarang diketahui garis RS itu bisektor tegak lurus ruas garis CD. Diartikan ya, ini mempunyai dua arti. Jadi garis RS itu tegak lurus dengan garis CD dan garis RS itu bisektor dengan ruas garis CD. Jadi dalam soal ini ya lebih dari satu kesimpulan yang dapat dinyatakan dengan alasan masing-masing. Misalnya di sini diketahui ruas garis RS tegak lurus ruas garis CD, maka kesimpulannya adalah sudut RSC dan sudut apa ini? Ini harusnya apa? Siku-siku ya. Jadi kesimpulannya apa? Sudut RSC ya. Sudut RSC dan sudut RSD itu siku-siku. Alasannya itu adalah definisi. Dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Ya, gitu. Nah, silakan dilanjutkan. Jadi, apa yang di kesimpulan ini silakan dijadikan sebagai yang diketahui. Nanti muncul kesimpulan yang baru, alasannya apa, dan seterusnya. Nah, ini kan baru nomor satu ya. Apa namanya nomor satu. Nah, silakan dilanjutkan yang nomor dua. Berarti diketahui kalau garis RS itu bisektor apa ini namanya ruas garis CD, maka kesimpulannya apa dan alasannya apa. Ya, silakan mungkin bisa dituliskan di kertasnya masing-masing untuk melanjutkan soal nomor 3 ini.
Ada yang sudah apa namanya mengerjakan. Ibu saya udah tapi yang berlanjutan yang tadi Bu. Oke, silakan Andita. Oke. Izin share screen ya Ibu. Ya, silakan. Hmm, ini. Tadi kan terakhir kesimpulannya itu sudut RSC dan sudut RSD itu siku-siku ya Bu. Terus habis eh, itu saya jadiin diketahui. Lalu setelah itu saya simpulkan. Berarti sudut ASC dan sudut ASR mana ya? Sebentar Bu. Ini sudut ASC dan sudut ASR itu namanya berkomplement. Terus juga sudut BSD, BSD iya nih BSD. Dan sudut BSR yang ke atas itu sudut berkomplement juga. Kenapa? Karena lawan definisi. Jadi dua sudut yang saling berkomplement adalah dua sudut yang jumlah ukurannya adalah jumlah ukuran sudut siku-siku. Seperti itu Bu. Apakah sudah benar Bu? Ya, ya, cuman simbolnya aja ya Nandita ya. Jadi sudut itu Oh kalau iya. teknik geometri jadinya sudut yang atas juga sama ya. Diketahuinya sudut RSC dan sudut RSD siku-siku. Kesimpulannya sudut ASC dan sudut ASR itu berkomplement, sudut BSD dan sudut BSR berkomplement. Alasannya lawan definisi ya. Penulisannya saja mungkin teman-teman jadi Siap. diperhatikan ya apa namanya itu simbol-simbolnya. Oke. Oke, terima kasih Nandita. Selanjutnya Oke, ada siap. lagi yang Terima kasih Bu. menemukan hal yang baru atau mungkin dari kesimpulan Nandita disimpul dijadikan diketahui gitu ya, kemudian ada muncul kesimpulan yang baru.
Ada lagi selanjutnya? Tadi yang terakhir siapa ya? Kaila, Bu. Iya, Kayla. Ya, Kayla, silakan menunjuk temennya. Ilyas Fauzan, Ibu. Ya, silakan. Yang ditunjuk siapa? Hadir, Bu. Ini konteksnya masih dijawab pertanyaan yang tadi atau udah beda lagi, Bu? Ya, terserah Ilyas mau yang mana. Oh gitu. Melanjutkan Nandita bisa, mau konteksnya lain lagi juga bisa. Baik, Bu. Eh, saya sedikit berbeda jawabannya. Kebetulan sama Nandita tadi. Mungkin bisa didiskusikan kali ya, Bu. Jawaban yang tadi, yang nomor 2. Saya izin share screen, Bu. Sudah terlihat belum, Bu, share screen dari saya? Ya, sudah. Mungkin diperbesar sedikit bisa nggak ya, Ilyas? Nah, Bisa, Bu. soalnya mata saya ini udah Baik, Bu. mata tua. Jadi, kalau misalkan yang dari sependek pemahaman saya itu, Mm-mm. tadi kan soalnya garis RS disektor dengan ruas garis CD. Nah, Mm-mm. terus di sini saya langsung ambil kesimpulan nih, Bu, bahwa garis RS itu disektor dengan, saya kaitkan dengan sudut CSD. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan kita lihat dari sini garis RS itu, dia tuh kayak tegak lurus dengan CSD kan. Nah, makanya saya langsung aja ambil kesimpulan bahwa RS ini disektor dengan sudut CSD gitu. Nah, maka dari itu kita bisa langsung ambil kesimpulan bahwa sudut RSC sama dengan sudut RSD. Kenapa? Karena dari konteks tadi kan dia selalu kayak ngebahas garis RS mulu. Nah, terus kalau saya perhatiin, RS ini kayak ngebagi sudut RSC sama RSD gitu. Jadi itu dia di antara sudut ini, RSC sama RSD. Dan kedua sudut ini bisa dibagi dua dan keduanya itu ketika sama-sama dibagi itu apa namanya sama-sama siku-siku gitu. Nah, jadi di sini alasan saya definisi. Kalau tadi kan si Nandita itu lawan definisi ya, Bu. Nah, makanya eh, saya entah apa namanya siapa yang di sini mungkin keliru atau enggak atau dari saya sendiri juga yang salah, tapi berharap nanti habis dari sini saya langsung dapat jawabannya. Jadi lanjut aja, alasan saya itu definisi karena satu garis yang membagi dua sudut sama besar
itu jadi kedua sudut kiri dan kanan itu sama-sama besar. Jadi di sini mendukung lah kayak pro definisi gitu. Mungkin itu yang saya ingin bahas ke depannya, Bu. Bagaimana feedback dari Ibu? Ya, tadi kan apa tuh kan apa sih kalau garis RS ya, kalau Iya, Bu. garis RS itu bisektor ruas garis CD ya, berarti kan berarti itu kan diketahui ya, diketahuinya kan berarti garis Masih sama RS kayaknya. bisektor CD ya, Ilyas Iya, ya. Bu. Nah, berarti kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya kalau garis RS bisektor CD berarti kan kesimpulannya adalah CS itu sama dengan DS ya. Jadi berdasarkan apa yang diketahui kemudian apa namanya kita simpulkan gitu ya, disimpulkan kemudian alasannya gitu. Ya, itu kan yang diketahui itu kan garis RS bisektor luas garis CD ya, ya Iya, Bu. Ilyas ya. Iya. Nah, nanti konteksnya akan lain lagi. Kalau mungkin yang diketahui mungkin lain lagi. Di situ kan Ilya nulis apa Oh, tuh garis RS bisektor sudut. Nah, CSD. em, iya Oke, Bu. kan. Iya, iya. Padahal yang diketahui di situ adalah RS itu bisektor dari CD. Jadi Gitu. saya ini dari penulisan diketahuinya itu udah keliru dari ini ya, cara baca soalnya. Iya, ya, maksudnya yang Oh, diketahui itu dari soalnya dulu, nanti habis itu bisa ketahui berikutnya gitu ya, Ilyas ya. Nanti oh, suatu saat mungkin bisa seperti ini, cuman ini baru basicnya dulu, bagaimana kita alurnya begitu ya. Jadi apa yang diketahui kita simpulkan, simpulkan itu kita cari tahu alasannya, gitu kan. Nah, kalau nomor dua yang diketahui di situ garis RS bisektor CD, ruas garis CD, jadi cara membacanya pun harus tepat ya teman-teman ya. Maka kesimpulannya itu adalah apa? CS itu sama dengan DS. Nah, alasannya apa? Definisinya pun bunyinya harus sesuai. Bisektor ruas garis adalah garis yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Nah, dari situ kemudian diketahui lagi kalau CS itu sama dengan DS, kesimpulannya apa? S berarti titik tengah ruas garis CD. Alasannya apa? Lawan definisi. Jadi titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Kalau apa namanya yang diketahui yang yang kedua ya, kalau melanjutkan Nandita tadi, misalnya tadi Nandita kan tadi apa tuh kesimpulannya tadi Nandita apa tadi Nandita? Yang nanti kesimpulan saya ya, Bu, lawan definisi, Bu. Oh iya, yang sudut sudut ASC ya lawan RSC definisi. dan sudut RSD itu siku-siku gitu ya. Iya, betul. Nah, kemudian kesimpulannya kan tadi sudut ASC dan sudut ASR itu berkomplemen, sudut BSD dan sudut Iya, BSR itu berkomplemen, BSD. alasannya lawan Betul. definisi. Definisi. Ya, maka dua sudut yang saling berkomplemen. Nah, nanti bisa diketahui lagi kalau sudut ASC dan sudut ASR berkomplemen, sudut BSD dan sudut BSR berkomplemen, kesimpulannya apa? Ukuran sudut apa tadi? ASC ditambah ukuran sudut ASR itu sama dengan 90. Siku. Ukuran besar, ukuran sudut BSD ditambah ukuran sudut BSR 90. Jadi alasannya adalah apa? Definisi dua sudut yang saling berkomplemen adalah dua sudut yang jumlah ukurannya 90. Oke. Oke, baik, Bu, Ya. bisa dimengerti penjelasannya. Oke, nanti Makasih banyak ya, Bu. pelan-pelan, memang butuh pelan-pelan dan butuh nanti saya kirim materinya ya, apa namanya, bahan Ya, ajarnya. siap. Iya, Oke, Bu, baik. terima Terima kasih kasih, Bu. Ilyas, yang penting sudah mencoba. Ya, sama-sama, Bu.
Hmm, hmm, hmm. Oke, sekarang misalnya nomor 4 ya. Diketahui sudut ABC adalah sudut lurus. Sinar BD bisektor sudut EBC. Kemudian besar sudut ABE itu 150 derajat. Ya, ini yang diketahui. Yang pertama diketahui misalnya sudut ABC adalah sudut lurus. Kesimpulannya apa? Besar sudut ABC 180 derajat. Berarti alasannya adalah definisi. Nah, silakan dilanjutkan. Apa lagi diketahui bisa dilanjutkan dari yang A, misalnya kesimpulannya, atau dengan yang lain. Silahkan apa namanya terserah teman-teman mau yang apa, terus kemudian disimpulkan apa dan alasannya apa. Dilanjutkan ya, mungkin ada beberapa yang bisa dikerjakan ya.
Saya mau coba, tapi sebenarnya saya ragu. Tapi saya pengen tahu ini saya tuh salah atau benar. Ya, Indi, silakan. Oh. Nih. Kalau misalnya salah mau diperbaiki ya, Ibu. Apakah sudah terlihat, Ibu? Kayaknya nih saya langsung menyadari ada yang salah deh, Bu. Jadi kan sudut tadi kan ada garis ABC sama gambarnya seperti ini. Nah, itu saya ambil diketahuinya tuh Mhm. sepertinya harusnya itu ini ya, Ibu, sudut EBC itu siku-siku, baru kesimpulannya itu sudut EBC dan sudut DBC itu berkomplement. Atau kayak gini juga benar, Ibu? Sudut apa itu tadi? Sudut Soalnya kan berkomplement EBC mana sih EBC? Berkomplement dari mana, Indi? karena dia kalau sudut EBC sama sudut EBD dijumlahkan itu hasilnya 90. Kalau dari gambar kan tidak ada informasi mengenai itu ya. Oh iya sih. Iya, jadi malah justru sudut ABE ya kan Heeh. dan sudut EBC itu bersuplemen karena dia kan garis Oh lurus ya. iya. Iya, itu. Jadi diketahui sudut ABE dan sudut EBC bersuplemen. Nah, kesimpulannya adalah besar sudut ABE ditambah besar sudut EBC sama dengan 180. Alasannya adalah definisi. Dua sudut yang bersuplemen adalah dua sudut yang jumlah ukurannya 180. Gitu ya. Oke. Berarti kalau itu Mm-mm. kan udah ada jawabannya, berarti ini kurang kurang pakai, Ibu. Iya, karena tidak ada informasi kalau diketahui tadi sudut siku-siku atau komplemen gitu kan ya. Kalau Oke, oke, oke. ininya, iya, Terima kasih, Ibu. ya nggak apa-apa. Yang penting sudah mencoba. Oke ya, coba saya share screen ya teman-teman ya. Ini jam berapa? Habis ini ada kuliah nggak? Nggak ada kuliah, Bu. Nggak ada kuliah. Oke ya, jadi ini sudut informasinya kan sudut ABC adalah sudut lurus ya. Jadi gini, sudut ABC adalah sudut lurus ya di sini ya. Ini kok. Oke. Ini, maka besar sudut ABC itu adalah 180. Alasannya definisi. Ya, sudut lurus adalah sudut yang ukurannya 180. Terus yang B misalnya di situ sudut ABC itu juga sudut lurus, berarti artinya ini udah saya buat pena.
Sudut ABC itu adalah sudut lurus. Berarti kesimpulannya apa? Sudut ABE dan sudut EBC itu bersuplemen. Nah, alasannya adalah lawan definisi. Dua sudut bersuplemen adalah dua sudut yang jumlah ukurannya adalah ukuran sudut lurus. Nah, dari kesimpulan ini kita jadikan diketahui kalau sudut ABE dan sudut EBC itu bersuplemen, ya, kesimpulannya apa? Ukuran sudut ABE ditambah ukuran sudut EBC itu 180. Alasannya adalah definisi. Dua sudut bersuplemen adalah dua sudut yang jumlah ukurannya 180. Nah, terus yang diketahui kedua apa tadi? Sinar BD bisektor sudut EBC. Nah, sinar. Nah, kesimpulannya apa kalau sinar BD bisektor sudut EBC? Artinya besar sudut CBD itu sama dengan besar sudut EBD. Alasannya apa? Definisi. Bisektor sudut adalah sinar yang titik pangkalnya adalah titik sudut tersebut dan dengan sisi-sisi sudut tersebut membentuk dua sudut yang sama ukurannya. Terus yang ketiga tadi ukuran sudut ABE 150. Kesimpulannya apa? Berarti sudut ABE itu adalah sudut tumpul. Alasannya adalah definisi. Sudut tumpul adalah sudut yang ukurannya lebih dari 90 dan kurang dari 180. Gitu ya. Dari soal ini kemudian diturunkan apa sih yang informasinya dan kita mempunyai definisi apa saja sih yang ada sehingga kita pakai untuk menarik kesimpulan tadi. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, nanti habis ini saya kirim ke PJ-nya lebih dulu ya, karena kalau ngisi LMS-nya mungkin agak punya waktu supaya bisa dibaca materinya. Oke, kita lanjutkan sedikit ya, 5 menit lagi. Nah, sekarang ruas garis dan sudut yang kongruan. Ada definisi 15 di sini adalah ruas garis yang kongruen adalah ruas garis yang sama ukurannya. Jadi di sini ruas garis AB kongruen dengan ruas garis CD, itu artinya adalah AB itu sama dengan CD. Kemudian definisi 16, sudut yang kongruen adalah sudut yang sama ukurannya. Jadi sudut X itu kongruen dengan sudut Y, itu berarti besar sudut X itu sama dengan besar sudut Y. Kemudian definisi 15 di sini adalah titik tengah ruas garis adalah ya titik yang memisahkan ruas garis menjadi ruas garis yang kongruen. Ya, berbeda dengan yang definisi apa ya 1 atau berapa ya yang kemarin mengenai titik apa tengah ruas garis ya. Sekarang menjadi ruas garis yang kongruen. Kemudian definisi 16A, bisektor ruas garis adalah garis yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang kongruen. Kemudian definisi 14A, bisektor sudut adalah sinar yang titik pangkalnya adalah titik sudut tersebut dan dengan sisi-sisi sudut tersebut membentuk dua sudut yang kongruen. Gitu ya. Ini definisi 15A, 16A, dan 14A. Oke. Kemudian contohnya adalah buatlah kesimpulan yang mungkin dari diketahui berikut ini. Misalnya di sini adalah garis DB bisektor ruas garis EG. Ya, tadi apa ini namanya garis DB bisektor ruas garis EG. Maka kesimpulannya adalah GF ruas garis GF itu kongruen dengan ruas garis EF. Alasannya adalah definisi. Bisektor ruas garis adalah garis yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang kongruen. Jadi ini definisi yang baru ya.
Nah, kemudian dari apa kesimpulannya di sini? Ruas garis GF itu kongruen dari ruas garis GF. Itu menjadi diketahui, maka kesimpulannya di sini adalah F itu adalah titik tengah dari ruas garis EG. Alasannya apa? Lawan definisi. Jadi titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang kongruen. Kemudian misalnya nomor 2 gitu ya. Misalnya di sini, buatlah kesimpulan yang mungkin dari diketahui. Jika sudut besar sudut CAB itu 55 dan besar sudut CBA itu 35, kemudian sudut ACD kongruen dengan sudut BCD, ya yang diketahui itu ini, maka kemudian ada gambarnya gitu ya, maka kita diketahui yang pertama apa sih? Oh, besar sudut CAB 55, besar sudut CBA 35. Maka kesimpulannya adalah sudut CAB dan sudut CBA itu saling berkomplemen. Alasannya adalah lawan definisi. Jadi dua sudut yang saling berkomplemen, dua sudut yang jumlah ukurannya 90. Nah, dari kesimpulannya, dari apa selanjutnya apa yang diketahui, sudut ACD kongruen dengan sudut BCD. Kesimpulannya adalah sinar CD bisektor sudut ACB. Jadi lawan definisi. Bisektor sudut adalah sinar yang titik pangkalnya adalah titik sudut tersebut dan dengan sisi-sisi sudut tersebut membentuk dua sudut yang kongruen. Kemudian apalagi? Artinya kalau sudut ACD kongruen dengan sudut BCD berarti besar sudut ACD sama dengan besar sudut BCD. Berarti alasannya adalah definisi. Sudut yang kongruen adalah sudut yang sama ukurannya. Itu ya, jadi kita sampai definisi berapa tadi? 16A, definisi 14A. Nah, di sini ada latihannya. Jadi nanti silahkan apa dicoba gitu ya. Ini ada dua ya ini. Ini jadi ruas garis AB kongruen dengan ruas garis BC kongruen dengan ruas garis CD ya. Ininya kebablasan. Apa namanya? Ada 4 soal. Jadi nanti kalian coba ditulis di kertas ya, di kertasnya masing-masing. Kemudian dicoba nanti dikerjakan seperti ini tadi ya, diketahui kesimpulan dan alasannya dengan menggunakan definisi-definisi yang sudah diberikan. Mulai dari definisi yang awal bisa apa namanya dipakai sampai dengan definisi yang tadi gitu. Jadi dicoba di kertas sendiri-sendiri apa namanya soal yang sudah yang ada di PPT tadi gitu. Mungkin itu ya teman-teman untuk pertemuan hari ini. Ini nanti saya kirim sementara ke PJ-nya dulu ya. Mana Mbak PJ-nya ya? Mulai dari pertemuan 1, ya kita pelan-pelan aja save. Pertemuan 3. PJ-nya mana ya? Coba Mbak tes-tes maksudnya. Oh ya udah ketemu. Hadir semua ininya teman-teman hari ini. Ada satu Bu yang tidak hadir. Siapa Mbak? Naskah Bu. Oh ya sebentar saya absen dulu. Silakan on cam untuk screenshot-nya ini dulu mungkin kehadirannya. Oke, silakan diambil fotonya. Siapa yang ini? Saya sambil mengirimkan ini. Oke, untuk slide pertama. 1, 2,
3. Lanjut yang slide kedua. Sudah. Oke. Siapa Mbak tadi yang nggak masuk, maaf? Raska, Ibu. Ras? Raska. Muhammad Raska. Oh, Muhammad Raska. Muhammad Raska. Oh ya, oke. Yang lain masuk ya. Ini pertemuan ketiga minggu depan, apakah ini Mbak luring apa daring? Minggu depan luring, Bu. Oh, luring. Oke. Nanti sama Bu Ola ya. Oke, baik. Materinya sudah saya kirim ke PJ-nya. Nanti tolong diteruskan ke teman-temannya ya. Kemudian PR-nya, tugasnya soal dari pertemuan ketiga di PPT tadi, tolong dicoba untuk dikerjakan. Oke, mungkin saya rasa cukup sekian teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya di mata kuliah Geometri Euclid ya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat dan semangat sekali. Semester berapa sekarang? Semester 3 ya? Oke, ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu, makasih Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.